Halo, dengan Ningwati lagi. Sekarang aku mau omong-omong sama Katrina. Dia adalah studenten yang kuliah di sini, ambil S3 sekarang. Aku mau ngomong-ngomong, dan dia tidak dapat beasiswa ya. Jadi dia studi sendiri, biaya sendiri. Dan itu lain sekali dengan yang dapat beasiswa. Makanya aku ngejar dia supaya aku pengen tahu gimana itu living cost-nya, terus dia kerja di mana, gimana cara studinya. Ayo Katrina, kenalkan. Ya, halo semuanya, saya Katerina. Saya student di Belanda, saya baru selesai S2, baru lulus bulan September kemarin. Sekarang saya lagi cari kerja sambil kerja part time juga di Aval, jadi pesorger atau orang yang ngerjakan delivery makanan. Gitu. Dulu saya sekolah di Vrije Universiteit Amsterdam, atau orang mungkin taunya VU Amsterdam yang biru-biru itu. Dulu program yang saya ambil itu onkologi, tentang kanker. Fokusnya adalah ke research, jadi research master. Saya lulus dengan predikat MSc. Nggak cum laude sih, tapi ya yang penting lulus lah. Yang penting lulus, nanti bisa cari kerja. Iya. Iya. Jadi saya mulai cari-cari tahu tentang program itu sekitar 2016. Saya lulus dari FK UGM tahun 2016, bulan piro ya lali aku. Pokoknya tengah-tengah tahun lah itu saya lulus. Terus saya internship dan segala macam, sambil magang juga di beberapa lab di Universitas Gadjah Mada. Waktu itu di Rumah Sakit Sarjito juga saya sempat magang. Lalu dari situ saya cari tahu ke senior-senior, kolega-kolega, kakak kelas, dan pembimbing, supervisor gitu. Saya pengen S2, saya suka onkologi, saya suka studi tentang kanker. Tapi saya juga suka nge-lab, saya juga punya interest di ngajar dan riset gitu. Terus saya ketemu dengan beberapa supervisor yang dulu sempat juga kuliah entah postdoc atau fellowship, jadi memfokuskan setelah mereka punya spesialisasi tertentu di Indonesia, mereka memfokuskan ke suatu bidang gitu. Dan waktu itu mereka kebetulan juga postdoc atau fellowshipnya di Belanda. Oke. Ya, lalu salah satu supervisor saya nyarankan, ini loh dulu saya S3 di VU, dan sekarang mereka punya research master yang topiknya onkologi, mungkin kamu tertarik. Jadi waktu itu tahun 2017 saya mulai lihat-lihat programnya, diskusi juga dengan supervisor saya waktu itu. Oke, sepertinya ini cocok, sepertinya sesuatu yang Untuk kamu. Ya, saya mungkin bakal enjoy untuk selesaikan selama 2 tahun ke depan. Itu lalu sekitar bulan Oktober-November 2017 saya mulai proses aplikasinya. Jadi saya cari surat rekomendasi dari supervisor saya sebelumnya. Saya kumpulkan CV, saya tulis cover letter atau motivation letter itu, lalu saya kirimkan ke bagian student administrasinya di VU itu. Dan waktu itu saya juga tes IELTS juga, itu untuk ngetes profisiensi atau kemampuan bahasa Inggris kita secara akademik gitu. Cukup mahal juga sih waktu itu harganya. Berapa kalau boleh tahu? Untuk tes IELTS-nya 2 juta, waktu itu di Jogja 2.200.000. Tapi mungkin untuk di kota lain untuk harga sekarang dia bisa lebih mahal. Oke. Dan emang nggak dilakukan setiap hari, jadi mungkin sebulan 2 kali aja dengan native speaker, terutama untuk yang praten atau yang conversation-nya itu dengan native speaker. Sebelumnya saya juga persiapan IELTS itu selama, ya karena saya nyambi kerja juga, jadi emang nggak bisa setiap hari. Jadi sore malam gitu saya ekstra persiapan. Waktu itu udah buka kelas privat dengan teman satu orang. Kira-kira harganya 2 jutaan kayaknya preparationnya untuk semua programnya itu. Cuman ya Selama berapa bulan? 3-4 bulanan ada mungkin. Itu sekali aja 2 juta bayarnya? Iya, untuk oke. satu kali Satu itu. kali
satu paket. Satu paket ya, Oke. satu selesai bukunya itu. Oke. Ya semacam programnya itu. Ya 2 jutaan mungkin ada. Gitu ya. Untuk share sama, karena kita ambilnya kelasnya privat hitungannya. Ya, Jadi dikalkulasi mungkin ya lebih bagi yang mau ke sini. Dikalkulasi mulai tadi yang ngomong dikalkulasi. Ya untuk toh. IELTS persiapan jadi sekitar mungkin ya 4.500.000 lah itu saya persiapannya. Oke. Lalu untuk dokumen-dokumen itu gratis karena diupload online ya. Jadi saya waktu itu masih belum perlu ngirim ke Jakarta atau ngirim langsung ke Belanda, sepertinya enggak. Ya. Enak, praktis berarti ya. Bisa diupload online. Mereka sudah punya ini sendiri website. Khusus untuk aplikasi upload dokumen. Dan bagusnya enggak harus satu waktu semuanya diupload. Jadi waktu itu mungkin masih nunggu surat ini, masih nunggu hasil IELTS gitu. Jadi application details kita bisa disimpan. Nanti kita bisa login kembali dengan username dan password yang mereka berikan. Oh, oke, gitu. Pokoknya di akhir kayak kira-kira bulan Desemberan itu saya sudah selesai aplikasi. November akhir atau Desember awal gitu saya selesaikan semua aplikasinya. Lalu waktu itu saya sempat liburan. Saya ingat akhir 2017 itu saya liburan sama teman-teman. Kemana? Ke Thailand. Oh, ya. Nah, dari masa persiapan sampai deal itu berapa bulan? Kira-kira 4 atau 5 bulan. Jadi saya ujian pertengahan Januari 2018 saya ini dapat konfirmasi bahwa saya bakal mengikuti ujian semacam ujian teori tapi nggak tertulis. Jadi kira-kira dalam 2 bulan setelah buka masa pendaftaran atau pada bulan ketiga, tengahan bulan ketiga itu sudah dapat konfirmasi saya lulus seleksi administrasi, dan setelahnya saya akan ada tes untuk knowledge atau teorinya. Gitu. Waktu itu saya dikasih waktu 2 minggu, jadi dari medio Januari sampai awal Februari itu untuk persiapan. Jadi saya dapat jurnal untuk saya baca, istilahnya apresiasi jurnal ya, jurnal medis gitu. Saya baca kontennya apa, nanti saya punya pertanyaan apa di situ, dari situlah pengujinya ngetes kemampuan saya atau kesiapan saya mengikuti program ini. Gitu. Iya. Bentar ya. Dan itu gratis. Oke, tak stop dulu ya. Nanti ada episode lain ya. Halo, ini kita sudah makan siang. Sekarang kita bahas lagi tentang living cost di Belanda untuk student. Ayo kamu ngomong. Untuk kos berapa per bulan? Untuk kos dulu waktu tahun pertama saya kuliah di sini, saya waktu itu kebetulan dapat student house di Allenstede, itu di luar Amsterdam sih. Secara legal itu sudah masuk gemeente atau municipality yang berbeda. Jadi itu daerahnya Amstelveen, daerahnya tante. Waktu itu aku dapat, harusnya tanpa diskon aku bayar 420-an kayaknya waktu itu dimintanya. Tapi setelah dapat korting dan segala macam, totalnya aku bayar 375 atau 300 ya, antara 375 380 satu bulan. Murah. Terus Euro. Itu agak murah hitungannya untuk kos di Amsterdam. Itu agak murah itu. Agak berapa? murah. 375 atau 375 per bulan itu agak murah. Dan itu sendiri ya? Ya, cuman share sama satu orang lain. Share sama satu orang. Terus? Jadi ya aku punya kamar sendiri, ada sofa di dalam kamar itu, meja belajar, rak untuk buku-buku, pakaian, gitu. Tapi untuk dapur dan kamar mandinya aku share sama satu orang lain. Waktu itu temanku asalnya dari Kolombia. Dari Kolombia, temennya satu kamar. Iya. Gitu. Terus tapi kerugiannya atau ya sayangnya adalah kontrak itu hanya untuk student pada tahun pertama, jadi first year student. Itu, dan waktu itu saya juga sempat nanya, kan program saya 2 tahun, apakah ada kemungkinan saya tetap bisa di situ, extend gitu. Terus? Tapi lalu dari pemberi istilahnya dari yang memberikan kontrak itu bilang, enggak bisa karena memang regulasinya kita seperti ini. Gitu. Lalu setelah selesai tahun pertama itu saya sempat pindah kos beberapa kali.
ya itu agak drama juga, pusing juga saya ini, capek pindah-pindah. Tapi range untuk harga kos yang saya pilih waktu itu di bawah 550 kalau Euro. cari sendiri euro ya. Itu 550. Dikalikan 17.000 rupiah. Larang ya. Makanya harus kerja karena Iya, nggak ada beasiswa, jadi dia harus kerja. Oke, Iya. terus Itu 550 itu budget maksimal yang saya alokasikan setiap bulan. Waktu Untuk itu makan? untuk makan sebetulnya nggak mahal karena saya kebanyakan masak. Sesekali juga ya pergi ke kayak toko Indonesia atau makan sushi atau all you can eat gitu. Kira-kira 1 bulan tuh saya alokasikan 100 untuk makan. 100 untuk 100 makan euro. sendiri. Nah, Ya sendiri. Saya tidak makani orang lain. belum. Oh gitu. Iya. Jadi yang lebih besar itu kos ya. Ya, kosan. Lalu yang banyak juga keluarnya adalah asuransi. Asuransi ya. Ayo asuransi Itu berapa? asuransi untuk student dapat package yang agak murah, yang untuk youth person di bawah 30 tahun itu saya bayar 60 euro sebulan. Sampai sekarang. Enggak, sekarang karena paketnya sudah saya terminasi, saya sekarang pakai Silver Cross. Oh, Silver Cross ya, yang Silver Cross. punya Belanda sendiri. Itu yang umum. Ya, Nah, itu untuk basis person, untuk basis satu orang itu Ya. 95. 95 Ya, basis 95, ya. ya. Oke. Itu ya agak mahal sedikit, mahal. cuman bukan yang termahal. Dan itu nggak termasuk untuk dental. Oh, itu nggak termasuk. Enggak. Oh, oke. Dari dulu aku nggak pernah punya yang termasuk dental. Oh, nggak punya. Ya, jadi kalau aku Kamu pulang bisa ke pilih Indonesia, kalau di Silver Cross ada. Bisa. Ya, kalau dengan dental kayaknya nambah 25 euro. Oh, gitu. Oh, ya aku Mungkin nggak ya tahu. ntar kalau Urusan job saya agak Iya, bagusan. urusan asuransi kesehatan suamiku yang ini ya. Oh. Jadi aku tinggal tahu beres. Jadi nggak tahu. Penak, ono sing ngurusi. Iya. Ah, ya terus setelah itu apa ya? Aku mau tanya tadi. Transport. Iya, transport. Kalau saya Naik sih sepeda, banyak Lebih naik enak naik sepeda ngirit Iya. kemana-mana daripada kamu naik Bus, tram, bus itu atau mahal. metro, ya. Cuman saya tetap mengalokasikan kira-kira ya 20-25 euro sebulan. Sebulan. Terutama kalau winter gini, karena mungkin kadang kan anginnya terlalu kenceng, Nggak bisa mengengkol sepeda ya. itu jadi terlalu berat, dan mungkin Ya, juga benar. ini ya makan waktu tempuh yang sama dengan kita naik public transport. Jadi Oke. ya biasanya costnya akan lebih tinggi waktu winter daripada kalau spring, summer dan lain-lain. Oh, oke. Cuman ya saya kalau masih dalam kota aja sih nggak masalah. Ya. Dengan kerjaanmu sekarang ya, misalnya part time apa, itu mencukupi nggak? Cukup. Oh, Waktu cukup itu. loh kerja part time. Cukup. Kalau kerja tok sih memang ya nggak cukup ya. Itu jadi ya paling ya cukup pun mepet, jadi nggak bisa ada Tapi kamu tabungan. masih dapat apa kiriman dari orang tua Ya, kan? Oh, masih waktu dapat itu. kiriman dari orang tua. Waktu itu ya saya memang nggak 100% secara finansial mandiri ya di sini. Waktu itu ibu saya ngirim 500 euro sebulan. Bulan ya. Itu untuk cover kosan biasanya dan asuransi. Asuransi. Oh, Nah, oke. jadi tapi setelah ini tahun 2020 ini ibu saya belum ngirim lagi sampai sekarang, tapi ya masih cukup lah, puji Tuhan. Uang yang kemarin saya sempat nabung dan lain-lain itu juga masih ada. Harus nabung ya. Betul. Itu kalau Di bisa sini di ya. Belanda itu harus nabung, mau 20 10 nabung. Yang penting inilah maksudnya waktu ada kebutuhan gitu masih tetap ada, ya. uang yang untuk kita bayarkan. Bayar. Karena di sini itu negara individualistis. Semua sudah diatur sedemikian rupa sama pemerintah. Pas tapi cukup. Berlebih itu berlebihan. enggak. Ya. Lebih baik hidup standar Standar saja. iya, di sini semua kayaknya tuh hidupnya sama lah. Ya. Mau belanja kita Iya. bisa belanja di supermarket yang bagus, semua orang bintang film bisa, kita pun juga bisa walaupun bukan bintang film. Kita bintang YouTube aja. Bintang YouTube ya. Ya.
Sudah semua? Apalagi ya? Apalagi? Kalau yang apa sih iya, biasanya? iya. Oh, telepon. Ya, kamu masih bisa jalan-jalan nggak? Kan biasanya kan pengen jalan-jalan. Oh, bisa dong. Oh, bisa loh. Bisa dong. Dengan bekerja itu dia juga bisa plesir apa itu holiday liburan. Dia bisa loh. Senangnya Makanya di sini setiap karena hitungan kalau kontrak kerja saya itu ada hitungan untuk vakansi uren. Jadi ada jam khusus holiday hours. Jadi ada allowance atau kesempatan untuk liburan. Aku bisa ambil itu berupa uang atau berupa jumlah cuti. Hari aku bisa cuti ya, betul. Tapi biasanya sih aku ngambilnya dalam bentuk uang, lumayan kan buat jajan kalau liburan. Atau yang murah juga tekniknya adalah misal kalau ada promo dari NS gitu, ada tiket yang murah, ya aku beli itu tiket, lalu nanti untuk 1 hari PP, lalu aku pergi ke tempat yang agak jauh, misal kayak ke Maastricht atau mana gitu. NS lumayan. Itu untuk kereta api di sini. Itu banyak juga diskon kita harus sering lihat websitenya mereka. Itu untuk anak student pinter sekali cari gitu. Ya, student di mana-mana harus cari diskon. Iya lo, nggak student, kita juga lo. Iya, belanja apa kita harus cari diskon. Iya, belanja juga cari yang murah, yang bagus. Yang penting tetap sehat. Ya. Oke ya. Oke, sampai segitu dulu ya. Nanti kalau ada pertanyaan lagi, tanya ke dia. Ya. Oke. Dah.